Ada kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, di akhir-akhir bulan Desember atau di akhir tahun 2022 atau menjelang detik-detik tahun baru 2023 ini, Kementerian Sosial baru saja menerbitkan atau menurunkan surat resmi terkait mengenai percepatan penyaluran bantuan PKH. Nah, tidak hanya itu, ternyata bagi KPM yang mendapatkan bantuan sembako atau BPNT, ada juga saldo yang masih masuk di kartu KKS dan bisa segera dicairkan. Nah, kapan ya kira-kira jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023? Nah, tinggal menghitung hari saja kita akan masuk dalam tahapannya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan info gembira. Nah, kalau di akhir tahun ini saya kasih kabar di info-info gembira saja ya. Dan juga menjelang detik-detik tahun baru atau pergantian tahun. Tahun baru 2023. Nah, info gembira ini untuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan penerima bantuan BPNT atau sembako. Nah, ini kurang beberapa hari lagi kita memasuki jadwal. Jadwal apa ya? Dan ada surat resmi yang baru saja turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait mengenai percepatan penyaluran bantuan PKH. Nah, kira-kira apa isinya? Dan juga ini juga kabar bahagia untuk KPM BPNT atau sembako. Ternyata masih ada saldo bantuan yang masuk di kartu KKS. Ini tidak lewat pos ya. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lengkap dalam video ini. Maka dari itu simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan mengabarkan kabar-kabar yang gembira ya, yang membahagiakan bagi para keluarga penerima manfaat di akhir tahun 2022 ini. Nah, besok ini sudah memasuki atau sudah nyampe ke hari di mana hari itu merupakan detik-detik pergantian tahun, yakni menyambut tahun 2023. Nah, ada kabar yang sangat perlu saya sampaikan di sini untuk seluruh warga masyarakat, khususnya para penerima manfaat bantuan. Nah, ini kalau tidak disampaikan, kalau sampai ada yang tidak tahu, nah ini mungkin akan merasakan kecewa atau mungkin kalau bahasa Jawanya getun ya. Jadi ini kalau tidak disampaikan dan tidak nyampe informasinya, mungkin ada yang ketinggalan informasi. Nah, ini pasti akan kalau bahasa Jawanya itu getun. Karena bantuannya itu telat untuk mencairkannya. Nah, Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jadi di kesempatan kali ini saya juga mengabarkan terkait mengenai surat resmi yang baru saja terbit atau turun dari Kementerian Sosial. Ini terkait mengenai percepatan penyaluran bantuan PKH. Nah, dalam surat tersebut ada beberapa poin atau inti yang akan saya sampaikan di sini. Yang intinya dalam surat tersebut adalah para keluarga penerima manfaat yang ada di by name by address. By name by address itu maksudnya itu yang ada di daftar namanya, daftar nama
yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang dimaksudkan dalam surat tersebut. Nah, itu yang tertera namanya itu ada sekitar 37.300 KPM ya, ada 37.300 KPM yang belum mencairkan bantuan PKH-nya di tahap 4 yang saldonya masuk di kartu KKS. Nah, kemarin kan sudah saya buatkan videonya ya. Ada kabar mengejutkan bahwasanya ternyata di tahap 4 ini ada KPM PKH yang pencairannya itu tidak melalui PT Pos secara tunai, tapi ternyata saldonya masuk di kartu KKS. Nah, kalau ada KPM PKH yang sudah cair di pos secara tunai, mungkin karena bantuannya tidak sesuai komponen, tidak sesuai kategori, yaitu nggak mungkin akan cair lagi masuk ke kartu KKS. Nah, bagi yang masuk di kartu KKS-nya ini, saldo bantuannya untuk PKH tahap 4 hanya KPM PKH yang belum cair bantuannya secara tunai di PT Pos dan namanya ini sudah ditetapkan dalam SK penetapan penerima bantuan PKH tahap 4 oleh Kementerian Sosial. Kalau yang namanya nggak ada di situ, ya nggak mungkin ada saldonya juga. Jadi ya yang cair itu hanya yang ditetapkan dalam SK saja. Jadi kalau yang nggak ditetapkan dalam SK, ya nggak perlu tanya lagi. Yang jelas nggak mungkin cair. Karena memang tidak cairnya bantuan itu dikarenakan banyak penyebabnya, banyak faktornya. Nah, kalau di wilayah kabupaten kami sendiri saja, itu hanya 4 ya. Hanya 4 orang atau 4 KPM saja se-kabupaten yang saldonya bantuannya itu masuk di kartu KKS untuk PKH tahap 4. Dan itu kebanyakan ya KPM PKH murni mungkin. Nah, kalau se-Indonesia itu ada sekitar 37.000 ya KPM untuk tahap 4. Dan ini saldo yang masih di kartu KKS wajib segera diambil, ditransaksikan, ditarik tunai di mesin ATM atau mungkin di agen. Itu terakhir besok tanggal 31 Desember. Kalau tidak diambil atau tidak ditransaksikan, mungkin melebihi tanggal 31 Desember atau masuk tahun baru, bantuannya akan hangus atau dikembalikan ke kas negara. Tidak hanya itu, bantuan sembako atau BPNT ternyata sampai akhir Desember ini ada yang belum mentransaksikan atau mengambil saldo bantuannya. Nah, ini salah satu contoh untuk 4 orang di wilayah kami untuk bantuan PKH tahap 4 yang masuk di kartu KKS. Dan yang ini contoh kartu KKS yang masih terisi saldo BPNT tapi untuk bulan Agustus. Nah, karena September dulu itu kan secara tunai lewat PT Pos. Agustus itu masih secara non tunai lewat kartu KKS. Jadi segera transaksikan bagi yang namanya ada di situ, bagi yang namanya ada di situ nanti pasti akan dikabari oleh pendamping atau mungkin oleh agennya untuk segera mentransaksikannya. Dan itu tidak bisa dicairkan secara tunai di pos ya, itu hanya bisa digesek melalui agen, melalui mesin. Jadi yang masih ada bulan 8 itu, bulan Agustus yang masih belum transaksi, segera transaksikan. Segera cairkan bantuan BPNT-nya, 1 bulan ya, hanya bulan Agustus. Jadi terakhir besok juga, tanggal 31 Desember. Lewat tanggal itu akan hangus, dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, inti dari tema dalam video ini. Dan untuk jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, ini tinggal menghitung hari lagi, kita memasuki fase tahapan penyaluran bantuan PKH tahap 1, yakni dimulai antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Nggak tahu nanti kapan akan dicairkannya tepatnya, itu bisa akhir Januari atau mungkin di awal atau di pertengahan bulan Februari atau mungkin akhir bulan Februari. Kita tunggu saja kabar baiknya, semoga secepatnya ya untuk disalurkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023, dan semoga Anda masih dapat ya. Karena memang kabarnya tahun 2023 ini akan ada graduasi secara massal ya, katanya sih seperti itu. Mungkin kalau sudah diterapkan aturan-aturan terkait umur atau mungkin
resertifikasi sasaran bagi KPM yang sudah dapat bantuan 6 tahun lebih. Nah, itu yang harus siap-siap mungkin akan menjadi target graduasi. Nah, semoga bisa menyiapkan rintisan usaha yang nanti mungkin dijadikan target graduasi. Siapa tahu dialihkan ke program kewirausahaan, nanti kasih modal mungkin untuk usaha. Nah, itu semoga menjadi lebih baik, menjadi pengusaha sukses. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.